Seketruna Kertesanti Duta Banjar Kerte. Kerauhan
baru. Penampilan dari SC Banjarkota ya kan. Sekarang yang kedua akan tampil SC dari Banjarpetang Klot, SC Dharma Panti. Ini penampilan dari ST Dharma Panti Petang. Baik, demikian tadi telah kita saksikan bersama penampilan ogo-ogo dari Seketruna Kertasanti. Mari kita berikan aplaus yang meriah sekali lagi. Dan tidak lupa kami untuk mengingatkan kembali kepada seluruh masyarakat yang telah hadir pada acara pada malam hari ini. Seperti yang telah disampaikan tadi, bahwasannya mohon diperhatikan sampah plastik yang ada di sekitar pengunjung. Karena tong sampah sudah disediakan dan mobil bak sampah pun sudah disediakan. Maka dari itu,
Sampah-sampah yang ada di sekitaran kita mohon dipungut dan dibuang pada tempatnya. Terima kasih. Baik, selanjutnya seyogyanya kita menyaksikan penampilan ogoh-ogoh yang memperoleh nomor undi 2 dari Seke Trunotuni dari Banjar Mundok Damping. Hanya saja pada malam hari ini Seke Truna dari Banjar Mundok Damping belum bisa mengikuti jalannya perlombaan pada malam hari ini. Mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya kami harapkan Seke Truna Mundok Damping siap dan berkenan mengikuti kegiatan lomba seperti pada malam hari ini. Baik, kita lanjutkan saja dengan penampilan nomor undi 3 yang akan mempersembahkan Seke Truna-Truni Kumara Santi Banjar Petang Kelot. Pada malam yang berbahagia ini, Seke Truna Kumara Santi akan mempersembahkan garapan yang berjudul Sangyang Murtining Jagat. Pada masa ketika Buana Agung diliputi kegelapan, sifat tamas dan angkara murka manusia menjelma menjadi buta kala sunia yang mengganggu keseimbangan alam. Gunung berguncang, hutan meranggas, dan sumber air mulai mengering, tanda bahwa harmoni antara kekuatan api dan air telah terganggu. Dalam menjaga alam Bali, diutuslah Sangyang Putrajaya yang beristana di Gunung Agung. Dalam kekacauan yang terjadi, beliau memohon kepada ayahnya yaitu Sangyang Pasupati, Ida Sangyang Widiwasa, bermanifestasikan sebagai Sangyang Pasupati. Aspek Dewa Siwa sebagai penguasa dan pelindung segala makhluk. Dengan sorot mata penuh wibawa dan energi agni kosmis, Pasupati turun untuk menundukkan buta kala sunia yang lahir dari keserakahan manusia. Akibat pemurtian beliau, air laut berubah menjadi minyak yang menyemburkan api yang sangat dahsyat. Batu karang berubah menjadi bara api. Namun, kekuatan penghancur saja tidak cukup untuk memulihkan dunia. Dari danau suci dan sumber kehidupan, hadir pula Dewi Danu, Dewi penguasa tirta dan kesuburan. Dengan kelembutan dan kesejukan air sucinya, Dewi Danu menenangkan gejolak, penyeburkan kembali bumi, dan memulihkan keseimbangan yang sempat retak. Ogoh-ogoh ini menggambarkan Sangyang Pasupati berdiri gagah dengan aura api yang membara, sementara Dewi Danu memancarkan cahaya biru keemasan, mengalirkan tirta kehidupan dari kedi sucinya. Di bawah mereka, buta kala sunia terbelenggu, melambangkan sikap negatif manusia yang telah dikendalikan dan disucikan. Perpaduan Pasupati dan Dewi Danu melambangkan keseimbangan antara agni atau api dan tirta atau air, antara ketegasan dan kasih, antara penghancuran dan pemulihan. Tanpa air, api menjadi liar. Tanpa api, air kehilangan daya transformasi. Keduanya bersatu menjadi keharmonisan Buana Agung dan Buana Alit. Dalam sajian iringan, kami berangkat dari esensi Yuda atau peperangan, maka dari itu hampir sebagian besar suasana yang dihadirkan bentuk euforia semangat, tegas, lugas, dan juga kestabilan. Dalam gening ini kami menggunakan banyak metode pukulan dan melodi sebagai bentuk banyaknya strategi, siasat, dan pengorbanan. Ceng-ceng yang cepat sebagai esensi kelincahan dan kekuatan dalam berperang.
Gede Kendang dengan pola jagul sebagai esensi kekuatan, dan pola riong yang beraneka ragam adalah gambaran keberanian, kekompakan, dan rasa kemurnian yang naik turun. Di balik sebuah sajian karya sedemikian rupa memiliki esensi yang mendalam. Dengan penata gening, Wahyu Petang, penata gerak Dedek Bramastya, SSN, pembina Kade Ari Irawan, SSN, arsitek Ogoh-Ogoh, Iputu Suwartamo, Iputu Agus Pasak Mahardika, penanggung jawab Ketua STT Kumara Santi, Idewa Gede Agung Sandiantara, support Krame Banjar Adat Petangkelot. Kami dari STT Kumara Santi Banjar Adat Petangkelot berusaha hadir dengan sajian baru, memberi nuansa baru bagi halayak luas. Dengan karya ini kami hadir. Saksikan kami STT Kumara Santi Banjar Adat Petangkelot. Selamat menyaksikan.
kasih sudah titip ya. Di petang. Gimana bagusnya? Dihidupin komennya apa dimatiin ya? Tolong komen ya. Terima kasih banyak yang sudah titip ya. Terima kasih saudaraku. Ya, ini penampilan dari Banjar Petang Kelod ya. ST Kumarasanti. It's your Lelia. Terima kasih. Dan selamat berbuka puasa ya, saudaraku. Baik Bapak Ibu hadirin dan Dewan Juri yang kami hormati. Demikian tadi telah kita saksikan bersama penampilan dari STT Kumarasanti perwakilan Duta Banjar Petang Kelod. Mana nih sporternya Petang Kelod? Baik, kami akan lanjutkan kembali jalannya perlombaan ogoh-ogoh dan balaganjur pada malam hari ini. Tidak perlu menunggu lama, kita lanjutkan saja dengan penampilan dengan nomor undi 4. STT Darmokanti, Duta Banjar Adat Petang Tengah. Yang pada malam hari ini akan membawakan garapan yang berjudul Mebubu. Berdasarkan lontar Sundari Gamu, Mebubu dilaksanakan dengan membawa sarana geni atau sprangkap atau obor dari daun kelapa kering, sumbar mesui, menyemburkan bawang putih dan jangu, diikuti dengan mantra penyengker agung dan diiringi dengan bunyi-bunyi kulkul dan peralatan rumah tangga, mengelilingi pekarangan rumah dan sekitarnya. Ianya ini termasuk dalam rangkaian Hari Raya Suci Nyepi, yang dimana ritual ini dilaksanakan pada waktu sandia kala atau jelang malam, beriringan dengan setelah melaksanakan pecaruan ring angkol-angkol atau pintu masuk rumah. Tujuan dari ritual ini ialah untuk menolak segala unsur negatif yang ada di lingkungan sekitar dengan cara melakukan ritual yang ditujukan kepada buta-buti yang notabene memiliki sifat negatif agar nyomil menjadi sifat dewa agar tidak mengganggu manusia, terutama pada saat pelaksanaan catur brata penyepian. Filosofi pelaksanaan ritual ini dituangkan dalam sebuah karya seni 3 dimensi
yang dimana setiap bagiannya memiliki arti yang mendalam. Simbol api pada obor memiliki arti penerangan dalam kegelapan agar sang diri memperoleh penerangan di dalam kehidupan. Menaburkan bawang putih, jangu, serta nasi tawur secara tidak langsung memberikan pupuk organik terhadap tanah sebagai bentuk cinta kasih maring pelemahan. Lalu suara kulkul dan lantunan mantra memiliki arti semangat dan kekuatan pikiran yang dimana segala sesuatu yang dilakukan dengan keyakinan akan memberikan sugesti dan vibrasi positif. Jumlah manusia yang terdapat dalam karya memiliki arti angka 3 sebagai representatif keahlian dan kualitas surgawi. Khususnya, kepercayaan di Bali sangat mengkeramatkan angka 3. Ang Om Mang, simbol kekuatan yang tita, Trihita Karana, simbol harmonisasi dalam kehidupan. Dan perwujudan buta kala dalam karya memiliki arti sisi lain dari manusia yang dimana nantinya ogoh-ogoh tersebut akan diperline sebagai bentuk pemusnahan segala unsur gadab dalam diri setiap insan. Yang dibalur dengan garapan karya Bleganjur yang tetap berpijak pada pola-pola tradisi yang dikembangkan guna memberikan penawaran baru dengan menggambarkan prosesi dari sebelum hingga mebubu dilaksanakan. Dalam prosesi mebubu tersebut adanya keunikan tersendiri, yaitu sarana dari mebubu memakai api, bawang putih, jangu, dan nasi tawur. Ini yang menjadikan dasar garapan dengan komposisi menggunakan pola 3 yang dikemas dengan pembaharuan jalinan olah kreatif hingga dipadukan dengan komposisi gerak koreo yang memperjelas tema serta konsep dari karya ini. Dengan konseptor I Gusti Ngurah Jambe Sidanta, arsitek I Gusti Ngurah Jambe Sidanta, I Dewa Gede Witnyana, I Putu Ramadi. Penata kerawitan I Gusti Nyoman Sedana Putra SSN, penata koreo I Made Wirayasa SSN, I Gusti Ngurah Dwi Murti Kencana. Koordinator I Putu Agus Eka Wiratama dan penanggung jawab Ketua Seketruna Dharma Kanti. Bapak Ibu hadirin dan Dewan Juri yang kami hormati, marilah kita saksikan bersama-sama. Inilah persembahan STT Dharma Kanti Duta Banjaradat Petang Tengah.
Semua tiketnya ya, semua. Suksama tiketnya, suksama. Itu penampilan dari Banjar Petang Tengah ya. Sekarang kita lanjut ke di Banjar Angan 3 Petang. Semua Batu Galung semua. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mari kita beri aplaus yang meriah sekali lagi untuk STT Dharma Kanti Petang Tengah. Dan selanjutnya karena sudah bersiap-siap di sisi kiri panggung, kita langsung saja panggilkan yang memperoleh nomor undi 5, STT Trisakti Banjar Adat Angan 3. Yang pada malam hari ini akan mempersembahkan garapan yang berjudul Pada Walung. Mengingat perayaan Hari Raya Nyepi yang disucikan oleh umat Hindu setiap setahun, terdapat sebuah rangkaian sakral yang mendahuluinya. Sehari sebelum Nyepi, umat Hindu merayakan upacara yadnya Tauragung Kesange, yang dimana umat Hindu melaksanakan upacara yadnya yang jatuh pada Tilem Sasih Kesange. Upacara tersebut bertujuan untuk menyomil atau menghaturkan sesajen caru yang diyakini untuk menjaga keseimbangan alam semesta atau Buana Agung dan manusia Buana Alit. Dengan menyucikan lingkungan, menetralkan energi negatif atau buta kala, serta menciptakan keharmonisan. Dalam hal ini, kami, ST Trisakti, mencoba mengangkat konsep dengan cerita Mepepada Walung, di mana Mepepada Walung adalah ritual penyucian hewan kurban seperti sapi, babi, ayam, bebek yang akan digunakan sebagai sarana upacara Taur Agung Kesange untuk pecaruan dalam ajaran agama Hindu di Bali. Acara yadnya Mepepada Walung biasanya dilaksanakan sehari sebelum Hari Raya Nyepi. Dalam cerita tersebut, hewan-hewan korban yang dipakai sesajen dituntun mengelilingi tempat suci atau perempatan Chatuspata sebanyak 3 kali searah jarum jam sebagai simbol Trikona, Upeti, Setiti, dan Prelina, yang mana
Ritual ini disebut Murwa Daksina. Upacara ini diyakini bertujuan untuk menghilangkan pengaruh negatif Bhutokala di alam semesta, selaras dengan ajaran ahimsa karma, yaitu penghormatan terhadap kehidupan hewan. Dalam cerita ini, adapun sosok Dewa Siwa berperan sebagai penyeimbang energi negatif karena Dewa Siwa sebagai penguasa tertinggi yang mampu mengubah energi negatif menjadi positif. Caru ditujukan untuk memohon agar energi yang merusak disucikan kembali oleh kekuatan Siwa. Dalam cerita tersebut, kami ST Trisakti mencoba untuk menunjukkan karya ini secara musikal dan visual, di mana secara musikal kami mengimplementasikan ke sebuah garapan komposisi bala ganjur, di mana tetap terpacu dengan pola-pola tradisi pada umumnya. Adapun teknik yang dimainkan gila, dinamika, tempo, olahan vokal, gerak, menggambarkan karakter dari ogoh-ogoh tersebut yang menjadi satu kesatuan dalam sebuah karya ini. Dalam cerita tersebut, kami ST Trisakti mencoba untuk mengimplementasikan secara visual ke dalam sebuah karya ogoh-ogoh di mana tetap berpijak dalam cerita dengan menonjolkan komposisi, peran pada masing-masing jelmaan atau gambaran sosok Siwa, raksasa atau Bhutokala, sapi, babi, ayam, bebek, yang dimana dalam jelmaan sapi, babi, ayam, bebek, dan ketulus ikhlasan manusia melakukan upacara pecaruan ini. Kami mencoba membuat kesan atau filosofi yang mendalam untuk menjadi satu kesatuan dalam bentuk karya ogoh-ogoh yang berjudul Pada Walung. Dengan penata tabuh Ikomang Sastrawan, koreografer Iwayan Yosindra SSN, penanggung jawab Prajuru ST Trisakti, Prajuru Desa Adat Angan 3, support by Desa Adat Angan 3 dan Palot Stronger Together. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mari kita sambut dengan meriah. Inilah persembahan ST Trisakti Duta Banjar Adat Angan 3 Pada Walung.
Ini persembahan terakhir ya dari Banjarnya Mimin ini ya. Baik, itu tadi telah kita saksikan bersama persembahan yang sangat apik dari ST Trisakti Banjar Angan 3. Bapak Ibu penonton, bagaimana Niki antusiasnya, semangatnya masih? Kita lanjut. Baik, kita langsung saja kepada penampilan peserta dengan nomor undi 6. STT Yowana Dharma Kencana Banjaradat Petang Kaje. Yang akan membawakan garapan yang berjudul Semara Prelaya. Kisah ini menceritakan Raja Jayapangus, penguasa kerajaan Panerojan yang jatuh cinta dan menikahi Kang Qingwei, putri seorang saudagar dari Cina. Meskipun mendapat penolakan dari para penasehat kerajaan. Setelah menikah, terjadi bencana alam yang memaksa mereka mengungsi dan membangun puri baru bernama Balingkang, yang kemudian menjadi simbol akulturasi budaya Bali dan Cina. Namun setelah lama menikah, mereka belum memiliki keturunan. Raja Jayapangus kemudian bertapa di Batur dan bertemu dengan Dewi Danu hingga memiliki seorang putra. Ketika Kang Qingwei mengetahui hal tersebut, terjadilah pertarungan antara dirinya dan Dewi Danu. Akibat peristiwa itu, Raja Jayapangus dan Kang Qingwei dibakar hingga menjadi abu. Atas permohonan masyarakat Balingkang, Dewi Danu kemudian menghidupkan kembali mereka dalam wujud Barong Landung. Karya Balaganjur Semara Prelaya merupakan interpretasi musikal yang terinspirasi dari kisah tragis Raja Jayapangus dan Kang Qingwei yang diterjemahkan melalui pengolahan unsur-unsur musikal Balaganjur. Komposisi diawali dengan melodi reong yang bergerak dinamis sebagai penggerak utama alur musikal. Kemudian diperkuat dengan hadirnya pola kebiar yang memberikan aksentuasi energi serta perubahan dinamika.
Ketegangan musikal semakin berkembang melalui gegulatan kendang yang membentuk dialog ritmis antara kendang lanang dan wadon. Dilanjutkan dengan pola kilitan ceng-ceng yang saling tumpuk tindih hingga menciptakan tekstur ritme yang padat dan berlapis. Olah pola musikal yang sederhana dan hening merupakan representasi dari kondisi saat Raja Jayapangus menjalani masa pertapaan. Suasana musikal yang tenang ini menggambarkan keadaan batin sang sunyi penuh perenungan. Teknik pukulan kendang ceditan digunakan sebagai implementasi dari karakteristik dari Dewi Danu yang lembut dan tegas. Pada bagian berikutnya, olah warna suara ceng-ceng dan reong dimanfaatkan sebagai representasi suara langkah-langkah kuda yang ditunggangi Raja Jayapangus guna memperkaya imajinasi musikal. Seluruh unsur tersebut kemudian bermuara pada gejolak perpaduan seluruh instrumen bala ganjur sebagai klimaks karya yang menggemarkan puncak konflik dalam kisah Semara Prelaya. Dengan komposer IKD Ari Darmawan, IGD Putra Wirawan, koreografer IKD Ari Darmawan, Iputu Agus Wirapratama, Imade Wirayasa. Penyaji STT Yowana Dharma Kencana. Bapak Ibu hadirin Dewan Juri yang kami hormati, mari kita sambut dengan aplaus yang meriah. Inilah pertampilan dari Seketruna Yowana Dharma Kencana, Duta Banjaradat Petang Kaja. Dan kepas dingin dan omang Nanti. anak hijau. Hah? Menyala aku Mr. Bracok.
Ini tampilan terakhir ya. Ton. Terima kasih Min. Ini penampilan terakhir dari Banjar Petantajo ya. Terima kasih penonton-penonton setia. 655 mata memandang. Tadi hampir 1.700 mata memandang yang setia. Saya akhiri live ini ya. Mumpung juga baterainya Mimin udah habis ini ya. Baik, mari kita berikan aplaus sekali lagi untuk penampilan dari Yohana Darmo Kencana.
terima kasih semuanya ya yang hadir. Bapak Ibu Sudah hadirin selesai, yang sudah kami selesai. hormati, seharusnya Sudah pada malam hari terakhir. ini kita juga diberiakan oleh penampilan dari Seketruna Banjar Lipah yang Terima telah kasih, memiliki atau nggih, memperoleh yang nomor undi Mimin, 7. nggih, Mimin. Namun sayangnya pada malam hari ini Sukses semua, Seketruna dari Banjar Lipah belum mampu, belum siap dan belum bisa menampilkan ogoh-ogoh. Mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan follow-follow datang ya, kami Taksu Alam harapkan Bali, dan jangan lupa partisipasi juga dari mampir seluruh ke channel Seketruna kita yang di ada YouTube. di Desa Petang bisa Taksu Alam Bali berpartisipasi juga ya, untuk yang memeriahkan sama acara logonya ya, lomba ogoh-ogoh. yang kayak di atas. Dan untuk Taksu saat Alam ini Bali. kami berikan kesempatan kepada Terima kasih para dewan juri penonton untuk semuanya, mengadakan rapat dan sejenak dan sampai ketemu di kami tunggu lab-lab berikutnya ya. evaluasi serta Jangan lupa pengumuman juga kejuaraan follow-follow lomba Taksu Alam Bali. pada Terima malam kasih. hari ini. Waktu kami Terima kasih persilakan. juga yang sudah share, yang sudah follow. Terima kasih banyak sudah setia di Taksu Alam Bali channel. Sukses semua, tiang tutup.